Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja di tempat ini. Bersyukur kita dapat berkumpul di tempat ini untuk kita boleh beribadah bersama. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian. Yesus kami puja, yang kita sembah sebagai Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Tuhan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan
janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora mendengar namamu. Bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Yesus. Mari kita sembah Tuhan, tinggikan nama Yesus, sebab Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Sebagai Yesus kami puja sebagai Raja. Oh Yesus, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Kau Yesus, sebab Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan, nama-Mu berkuasa. Haleluya. Yesus, kami puja, Yesus kami tinggikan. Haleluya. Berkatalah atas kami Tuhan, berkatalah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh Kami bersyukur Tuhan, jika pada pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini, untuk kami boleh berkumpul, kami boleh memuji dan menyembah Engkau Yesus. Bertatalah Tuhan atas kami, sebab Kau yang termulia, Engkaulah Raja yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu lebih dalam lagi Yesus. Ini hati kami, inilah kerinduan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan pada pagi hari ini.
mengenal-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bertatalah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap lebih lagi untuk memuji dan menyembahkan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Kurang semangat. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian. Ini cukup lama. Cuman saya rindu untuk membawakan ini. Melintasi badai
Raja Wali. Amin. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan sekali lagi. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Kita ingin seperti Raja Wali yang selalu bisa melintasi berbagai masalah kehidupan kita bersama Tuhan. Amin. Dalam rembulan dan mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kita akan menemukan kasih Tuhan. Amin. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya mentari, di kata dan wajah berseri, ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya berlari, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terpuras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Hingga ku terkagum dan ku bawakan hidupku dan membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenalmu. Dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkuras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal. Diamku terpaku dan ku amin akan kasih-Mu yang terkuras indah. Dalam anugerah hatiku milik
bangga mengenal Tuhan Yesus? Siapa yang di sini bangga milik Tuhan Yesus? Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang tahu setiap hati kita, setiap kerinduan kita untuk selalu bersekutu bersama Dia. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku biarkanlah menyembah, memberikan hatiku berserah. Haleluya Yesus, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan aku Tuhan. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan aku Tuhan. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh mengangkat tangan kami, ketika kami boleh menyembah Engkau, ketika kami boleh mengagungkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, saat kami menyembah, saat kami memuji, ada kuasa yang bekerja luar biasa dalam hidup kami. Tuhan pulihkan hidup kami, Tuhan berikan kekuatan baru, Tuhan segarkan jiwa dan roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur. Tuhan yang luar biasa, Allah yang dahsyat itu terus menolong hidup kami hari lepas hari. Dan kalau hari ini Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami siapkan hati kami. Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, supaya setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti secara langsung ataupun yang sedang mengikuti secara online. Kami percaya Tuhan memberkati kita. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara bersama-sama mengikuti ibadah hari ini, kita bersyukur karena masih sehat. Amin. Ya, yang tetap sehat, yang sedang mengikuti online boleh kasih jempolnya gitu ya, dipencet baik melalui Facebook maupun melalui YouTube ya. Jadi kita sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Amin. Yang setuju Yesus baik angkat tangannya. Iya, luar biasa. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 8 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-37. Ya. Ya, ada dalam PowerPoint, sudah lengkap dengan ayatnya. Baik, kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu yang sudah menemukan katakan amin. Markus 8 ayat 36 sampai 37. Sudah ketemu?
Oke. Kita akan baca bersama-sama ya 2 ayat ini. Markus 8 ayat 36 sampai 37. Mari 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah harga dan nilai jiwa kita. Harga dan nilai jiwa kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Siapa yang tahu berapa harga jiwa kita? Bapak Ibu mau menghargai berapa jiwa kita? Bapak Ibu mau menghargai atau memberi nilai berapa untuk jiwa kita? Oh, dengan darah yang mahal, luar biasa, betul ya. Oke. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya diceritain Pak Joko, karena Pak Joko sempat melihat di dalam tribun ya, ada satu cerita, ada kisah di kota Semarang gitu ya. Kisah di kota Semarang ada seorang yang rela membunuh seorang anak ya, seorang anak, kemudian dia dipukul, tidak diberi makan, disekap di dalam kamar, masih kecil, kemudian meninggal di dalam kamar. Ya. Lemas, mati lemas. Jadi masih kecil oleh bapaknya ini belum bukan bapaknya ya, oleh ini calon bapak gitu ya, calon bapaknya gitu ya. Dipukul, kemudian tidak diberi makan, dimasukkan di dalam kamar, disekap sampai meninggal. Kemudian dibuang di jalan tol ya, arah ke Ungaran. Berikutnya ibunya juga mengikuti, datang ke situ, kemudian menanyakan anaknya yang sedang dibawanya ke Semarang gitu ya. Kemudian ibunya bertanya di mana anak saya gitu ya. Dan ibunya ini pun dibunuh ya, sama. Kemudian dibuang juga di jalan tol. Karena yang pertama nggak ketahuan jadi dia buang lagi yang kedua gitu ya. Nah karena yang kedua ini gede jadi ketahuan gitu ya. Akhirnya ketahuan. Sederhana. Karena cemburu, waduh gitu ya. Membunuh karena cemburu terus anaknya dibunuh karena nakal. Waduh Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Betapa tidak berharganya nyawa manusia, betul? Wih, betapa tidak berharga. Apakah penghargaan yang Bapak Ibu berikan untuk nyawa kita? Mari kita lihat gambar ini. Ya, bisa slide yang ketiga Mas. Ya. Nah, ini adalah sebuah kubah emas Fort Knox ya. Kubah emas Fort Knox ini adalah salah satu tempat paling aman dan rahasia di Amerika. Tempat ini adalah tempat yang sangat-sangat dijaga ketat. Kenapa Bapak Ibu? Karena tempat ini adalah tempat yang berisi penyimpanan emas. Luar biasa ya. Tempat yang diisi dengan penyimpanan emas. Namanya Fort Knox ya. Ini ada di Amerika. Dulu dibangun ini gedungnya itu disebut dengan seperti kubah itu ya. Itu isinya di dalamnya katanya penuh dengan emas. Tidak ada orang yang bisa masuk di sana sembarangan karena dijaga ketat dengan tentara militer yang sangat banyak. Sangat-sangat ketat sekali penjagaannya sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Diberitakan bahwa tidak ada, bahkan presiden pun tidak bisa masuk. Presiden Amerika yang bisa masuk pertama kali itu yang membangunnya. Ya. Tetapi baru berikutnya dikatakan Reagan sempat masuk. Tetapi dia tidak sempat masuk sampai ke tempat gudang emasnya ini ya. Ini batangan emas Bapak Ibu. Ini gambarnya batangan emas yang ada di dalam gedung itu. Jadi gedung itu berisi batangan-batangan emas yang sangat banyak. Apakah jiwa saudara sama dengan harga emas atau jumlah emas yang di situ? Apakah saudara mau menjual atau mengganti jiwa saudara atau nyawa saudara dengan emas yang ada di Fort Knox? Ada orang yang berkata bahwa Fort Knox mungkin sudah tinggal sedikit emasnya gitu. Karena nggak ada yang masuk, jadi nggak ada yang tahu, jangan-jangan sudah dijual. Enggak ya, ini saya bercanda. Jadi ada orang yang berkata begitu, saking ketatnya nggak ada orang bisa masuk, jangan-jangan sudah nggak ada isinya katanya begitu. Tapi memang dulu dibangun sebagai tempat cadangan
untuk menjaga perekonomian supaya tidak ada orang yang menjamahnya. Atau mungkin saudara, jiwa dan nyawa saudara bisa digantikan slide berikutnya. Ini ya, oke. Ya. Jadi ini saudara, ini ini adalah gereja Santa John Lateran di Roma Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat kubah atau langit-langit itu dibalut dengan bertonton emas, saudara. Melebihi daripada monumen nasional yang ada ya, Monas ya. Monas itu hanya kecil di atasnya. Ini seluruh kubahnya itu dibalut dengan emas yang bertonton, saudara. Wah, saudara bisa bayangkan kalau jadi penjaga gereja di sana, saudara harus berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankan. Apakah nyawa saudara bisa digantikan dengan emas yang ada di sana? Pasti saudara berkata, enggak lah gitu ya. Seorang yang bernama Josh Beverly C, saudara, ini seorang yang mempunyai umur yang panjang. Next. Slide selanjutnya Mas. Ya. Dia ini mempunyai umur 104 tahun. Wow, fantastis ya. 104 tahun dan dia meninggal tanggal 16 April 2013 saudara. Belum lama ya. Di usia yang 104 maksud saya. Dan dicatat dalam buku Guinness Book of Record, dia katakan bahwa dia telah bernyanyi paling banyak dari siapapun di dunia. Wah, jadi dia hari-harinya dipenuhi dengan memuji Tuhan ini luar biasa saudara. Dan pujiannya yang paling terkenal adalah I'd rather have Jesus. Itu dalam terjemahannya dia berkata begini, ku memilih Yesus lebih dari emas dan perak. Ku mengasihi dia lebih dari kekayaan sebesar apapun. Aku memilih Yesus lebih dari apapun yang ada di dunia hari ini. Aku tidak mau jadi raja dunia di bawah kuasa dosa. Aku memilih Yesus lebih dari apapun yang ada di dunia hari ini. Wow Bapak Ibu, dia masuk dalam Guinness Book of Record. Usianya 104 tahun, hari-harinya dipenuhi dengan bernyanyi dan memuji Tuhan, mengarang lagu, menyanyi, memuji Tuhan. Luar biasa bukan? Mana yang saudara pilih dalam kehidupan saudara? Apakah saudara mau menyerahkan jiwa dan nyawa saudara digantikan dengan emas? Atau saudara mau menggantikan dengan namanya CINTA, cinta gitu. Ada orang yang rela menjual jiwanya, ada orang yang rela menjual nyawanya demi cinta. Benar saudara? Dia rela menjual keselamatannya demi cinta. Dia menjual hidupnya demi cinta. Yang dalam tanda petik cinta yang keliru. Cinta yang enggak benar. Cinta yang penuh dengan nafsu. Dan akhirnya menghancurkan. Saudara nanti bisa lihat di tribun saudara, kisah yang saya sampaikan di bagian pertama tadi. Bagaimana seorang yang rela membunuh karena memang dia salah. Dia sudah punya istri, ya, dia punya pacar dan mau menikah. Dan semuanya jadi kacau. Ketika ketahuan gitu ya. Dan akhirnya semua dibunuh. Saudara. Ngeri ya. Jawabannya hanya karena cemburu. Saudara. Begitukah harga nyawa saudara? Berapakah harga jiwa kita? Jiwa kita tidak lebih berharga dari semuanya itu.
Jiwa kita lebih berharga dari semua yang ada itu. Sehingga Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya? Atau apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Slide selanjutnya. Benar. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya? Atau apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menggantikan nyawa atau jiwa saudara. Benar? Setuju saudara? Berapapun saudara akan memberikan harga. Berapa saudara menghargai jiwa saudara? Berapa saudara menghargai nyawa saudara? Orang rela mengeluarkan banyak uang untuk jiwanya, betul? Orang rela membayar banyak uang untuk nyawanya supaya tetap hidup, betul? Tetapi ada juga orang-orang yang berkata, aku sudah tidak kuat, aku tidak ada artinya, aku mau mengakhiri hidup ini. Ada saudara? Orang-orang mulai gelisah. Dia berkata, aku gak ada artinya, aku mau mati saja. Supaya aku bisa menyelesaikan semua persoalanku. Hutangku terlalu banyak, persoalanku terlalu banyak, aku mau bunuh diri saja. Saudara, saya mau ingatkan. Pikirkanlah berapa nilai jiwa kita jika kita mengingat akan siksaan-siksaan neraka. Ada banyak orang yang tidak pernah memperhatikan hal ini. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang gak mau bicara tentang neraka saudara. Mereka berkata gak penting. Itu hanya cerita yang ada dari ilustrasi hanya untuk menakut-nakuti. Tapi hari ini saudara, saya mau berkata kepada saudara-saudara. Firman Tuhan menyatakan bahwa neraka itu sungguh-sungguh ada. Siksaan-siksaan neraka itu ada. Mari perhatikan. Akan siksaan neraka. Dan saudara bisa melihat betapa berharganya jiwa itu. Tuhan Yesus sendiri berbicara tentang neraka itu berulang kali saudara. Jadi kalau ada orang berkata enggak ada di Alkitab itu neraka itu hanya takut-takut orang lain. Hanya untuk menakut-nakuti anak kecil atau hanya untuk mengelabuhi. Tapi saya mau katakan saudara, neraka itu sungguh ada. Tempat itu sungguh ada dan itu adalah tempat yang digunakan untuk menyiksa. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang neraka ini. Yang pertama saudara, dalam Matius 5 ayat 22. Firman Tuhan katakan, siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wow saudara. Tuhan Yesus menyebutkan neraka itu adalah tempat yang menyala-nyala. Dan orang yang berkata jahat dia akan diserahkan dalam neraka itu. Saya nggak perlu menjelaskan arti teologisnya saudara. Alkitab sudah jelas berkata seperti itu. Yang kedua saudara, dalam Matius 10 ayat 28. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata bahwa ada tempat yang dapat membinasakan jiwa maupun tubuh, yaitu neraka saudara. Ini bukan isapan jempol, ini bukan cerita menakut-nakuti saudara. Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa neraka itu ada. Dan disiapkan bagi mereka. Satu kali lagi. Dalam Matius 13 ayat 49 sampai 50. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara, tempat itu ada. Kalau saudara saat ini sedang sakit gigi, betapa repotnya saudara. Betul? Siapa yang pernah sakit gigi? Sakit sekali saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, itu akan ada kertakan gigi orang yang menahan kesakitan oleh karena penderitaan, oleh karena siksaan. Di mana saudara? Di neraka.
Buat siapa saudara? Orang-orang jahat. Ada tempat itu saudara. Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri berkata ada tempat itu, neraka namanya. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, saudara. Api itu kekal, saudara. Jadi enggak cuma 1-2 hari, seperti panas matahari mungkin, oh panas sekali atau seperti keselomot gitu, enggak saudara. Firman Tuhan mencatat selama-lamanya kekal, saudara. Orang-orang yang terkutuk itu akan tinggal di tempat itu, yaitu neraka yang apinya gak pernah berhenti, yang apinya terus menyala-nyala. Satu lagi bukti saudara, dalam Matius 25 ayat 46. Matius 25 ayat 46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Wow saudara, amin saudara. Orang benar di mana saudara tinggalnya? Di dalam kehidupan yang kekal. Sementara orang-orang yang tidak percaya, mereka akan masuk ke dalam tempat siksaan kekal. Ini Alkitab catat saudara. Tuhan Yesus sendiri berbicara. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya menakut-nakuti, bukan. Ini kebenaran firman Tuhan. Jangan pikir kalau kita bunuh diri karena sekarang mati, selesai persoalan. Salah saudara. Ketika saudara mengakhiri hidup ini hanya karena persoalan masalah hidup saudara saat ini, maka saudara akan ditempatkan di neraka yang kekal. Penuh dengan siksaan yang kekal. Siksaan yang terus menerus, siksaan yang gak pernah berhenti. Jadi kalau saudara dan saya hari ini sedang frustasi, kalau hari ini saudara sedang merasa tidak punya pengharapan, saya mau katakan, semua perkataan Kristus tentang neraka ini diambil dari Injil Matius. Perkataan tersebut datang dari mulut Kristus sendiri. Ini menunjukkan betapa seringnya Tuhan Yesus Kristus mengkhotbahkan tentang neraka. Tuhan Yesus mau mengingatkan supaya saudara dan saya juga ingat akan hal ini. Jangan putus asa saudara. Jangan akhiri hidup saudara. Karena saudara akan ditempatkan di sana. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang frustasi, datang pada Yesus. Amin. Dia akan menolong saudara. Jangan akhiri hidup saudara. Jangan gampang-gampang. Sudahlah saya tidak ada artinya. Saya sudah tua, sakit-sakitan, mengganggu anak cucu, merepotkan anak cucu. Sudah Bu, saya mau bunuh diri. Saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kuasa bunuh diri itu. Datang pada Yesus. Karena engkau akan ditaruh di neraka kalau engkau tidak memutuskan itu. Engkau akan ditaruh di tempat yang sangat mengerikan itu. Engkau akan diletakkan di sana selama-lamanya dalam siksaan kekal. Ini gak main-main saudara. Ini sungguh-sungguh firman Tuhan. Ini kebenaran yang sejati. Ada banyak orang yang tidak mau berkhotbahkan ini, tapi saya tidak akan pernah berhenti menyampaikan khotbah-khotbah saya tentang kekekalan. Saya juga tidak akan pernah berhenti memberitahu orang-orang supaya mereka menghindar dari siksaan kekal neraka itu. Karena tempat itu sungguh-sungguh ada. Tempat itu sungguh-sungguh disediakan bagi mereka yang gak percaya. Tempat itu sungguh-sungguh disiapkan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh jahat dan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari pikirkan tentang siksaan-siksaan neraka. Sebesar apa nilai jiwa saudara saat ini? Yang kedua saudara, kalau saudara mau mengukur jiwa saudara, pikirkanlah nilai jiwa saudara dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, jujur ketika saya membaca Matius 7 ayat 22 dan 23 saudara, saya sangat merinding, saya sangat takut. Kenapa saudara? Firman Tuhan katakan,
Ketika ada orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami, ini saya berikan, aku yang berkhotbah, aku yang mengajar, aku yang bersaksi demi namamu. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata kepadaku, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow saudara, saya ngeri sekali. Ada banyak orang yang bisa berkhotbah, ada banyak orang yang bisa mengajar, ada banyak orang yang bisa bercerita tentang banyak hal. Tetapi ketika dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri saudara. Kalau kita hanya jadi Kristen KTP, Kristen-Kristenan yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hanya ikut-ikutan, hanya karena sesuatu dan lain hal yang saudara sedang kejar. Saya mau katakan, Tuhan Yesus berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya berharap bahwa kita tidak akan menjadi salah satu dari antara orang-orang yang tidak memiliki Kristus. Saya berharap saudara akan diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Karena saudara percaya. Tidak ada yang menunjukkan betapa berharganya nilai jiwa saudara yang lebih jelas daripada kematian Tuhan Yesus Kristus yang mengerikan demi menebus saudara dan saya. Dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Betapa berharganya jiwa kita bagi Allah. Kristus meninggalkan surga untuk menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Tuhan Yesus berpelukan titik-titik darah pada saat dia bergumul di Taman Getsemani. Tuhan Yesus dipukul, ditendang, diludahi, disalibkan di Bukit Kalvari. Dan mereka memakukan tangan kakinya di atas kayu salib, menarik dan menderitakan, bahkan menombak lambungnya. Ketika matahari terik menimpa kepalanya, dia berkata, aku haus. Saudara, matahari menutupi wajahnya, bumi menjadi gelap. Dan Tuhan Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, karena dosa saudara dan saya, dia mati ditinggalkan sendirian. Benar-benar sendirian untuk membayar penuh dosa saudara dan saya. Seharusnya saudara dan saya yang tergantung di atas kayu salib. Karena kita nggak layak. Tetapi Alkitab berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 3, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Sebentar lagi kita akan memperingati pengorbanannya di atas kayu salib. Seberapa saudara menghargai kematiannya? Apakah saudara cukup berkata, ya saya ikut simpati. Rip. Apakah hanya itu? Saudara, dia mengorbankan bukan untuk siapa-siapa, untuk saudara dan saya. Apakah saudara cukup berkata, ya saya titip salam ya untuk Tuhan Yesus. Oh, maaf saya tidak bisa hadir ya, saya titip salam saja. Maaf ya, saya tidak bisa hadir, saya tidak bisa bersekutu bersama, saya tidak bisa memuliakan dia, saya tidak bisa mengagungkan. Ada tugas, ada pekerjaan saya yang jauh lebih penting. Ada teman, ada relasi, ada bisnis, ada ini. Saya tidak bisa hadir. Saudara, saya mau katakan hari ini. Dia mati di atas kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Amin. Apakah saudara cukup berkata, salam ya, maaf ya. Kalau Tuhan Yesus berkata, maaf ya, enyahlah engkau daripadaku. Apa yang saudara mau buat? Saudara akan berada di neraka kekal. Benar? Betul saudara? Saudara akan ada di sana. Seberapa pengorbanan saudara, seberapa penting bisnis saudara, seberapa penting usaha saudara, betapa penting pekerjaan dan usaha saudara. Daripada nyawa saudara. Ataukah saudara mau bandingkan dengan emas yang banyak? Oh, saya sedang ditugaskan menjaga emas yang banyak. Sehingga saudara relakan nyawa saudara terhilang dari Kristus. Mari saudara lihat gambar ini. Pengorbanannya di atas kayu salib menunjukkan nilai dari jiwa saudara. Jiwa saudara yang dibawa
kepada kemuliaan kekal di surga. Ingat saudara, akan tiba waktunya seperti itu. Jiwa kita terpisah dari tubuh. Mau kemana kita? Neraka kekalkah? Atau surga? Tanpa Yesus di atas kayu salib, saudara gak akan bisa menikmati kebersamaan di dalam surga. Yang ketiga saudara, kalau saudara mau memikirkan tentang nilai jiwa saudara, mari ingat kemuliaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Slide selanjutnya Mas. Ini adalah seorang yang bernama James C. Moore saudara. Dia adalah seorang yang menulis lagu Never Grow Old. Dia katakan begini lagunya. Ku pernah mendengar negeri nan jauh. Itu adalah rumah nan indah bagi jiwa. Dibangun Yesus di tempat tinggi, di mana kita takkan pernah mati. Itu adalah negeri di mana kita takkan pernah bertambah tua. Takkan pernah bertambah, takkan pernah bertambah. Di negeri di mana kita takkan pernah bertambah tua. Takkan pernah bertambah, takkan pernah bertambah. Di negeri di mana kita takkan bertambah tua. Saudara, kemuliaan surga disediakan buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ini janjinya saudara. Ini janji firman Tuhan buat saudara dan saya. Berapa nilai jiwa dari saudara? Berapa nilai jiwa dari teman-teman saudara? Berapa nilai jiwa orang-orang yang saudara kasihi yang saat ini belum mendengar tentang keselamatan? Seberapa berhargakah jiwa saudara? Betapa dosa dan kebodohan membuat seseorang menolak keselamatan. Adalah orang yang bodoh kalau dia menunda keselamatan di dalam Yesus. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah hari di mana Allah sedang memanggil saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, saya mau katakan. Ini adalah hari untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan diselamatkan. Disucikan dari dosa saudara dengan darah yang ia curahkan di atas kayu salib. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah naik ke surga. Dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Percayalah kepada dia. Berpalinglah dari dosa dan percaya kepadanya. Maka dia akan menyelamatkan saudara selama-lamanya. Amin. Dia akan membawa saudara kepada kerajaan surga yang dijanjikan itu. Kerajaan surga bukan isapan jempol. Kerajaan surga adalah tempat yang disediakan buat orang-orang yang percaya. Orang-orang yang rela hidup untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi hidupnya. Karena Tuhan Yesus sudah mati menggantikan nyawanya. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan hari ini ada di dalam kerajaan surga. Amin. Dan dia sedang menantikan saudara-saudara semua untuk bertemu dengan dia di sana. Amin. Saudara mau bertemu dengan saudara-saudara kita yang kasih yang sudah dulu meninggal? Dengan hamba Tuhan kita yang sudah dipanggil Tuhan. Saudara mau bertemu di sana? Amin. Atau saudara mau lari ke neraka? Saya katakan pasti tidak. Mari kita akan reuni, berjumpa bersama-sama di sana. Nantikan itu. Saudara akan tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara akan terus teguh berpegang kepada Tuhan Yesus. Mungkin hari ini saudara berkata, Bu, saya sudah percaya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tapi saudara, coba toleh sebelah kiri saudara yang ada di rumah. Saudara lihat orang-orang yang ada di rumah saudara. Orang-orang yang sangat penting dalam hidup saudara mungkin. Yang sudah bekerja keras untuk saudara. Dia mungkin yang sudah mengasihi saudara tapi hari ini dia belum percaya Yesus. Sampaikan berita ini. Dia yang sudah membesarkan hidup saudara, memelihara hidup saudara hari ini. Dia sedang menuju ke neraka. Apakah saudara mau biarkan dia saja? Tugas saudara.
Atau saudara melihat anak yang dari kecil saudara pelihara, sudah besarkan dengan penuh kasih sayang. Hari ini dia sedang berjalan menuju neraka dan saudara diam saja. Saudaranya berkata, hati-hati ya le, arep nyemplung neraka. Hati-hati ya nduk, kowe arep nyemplung neraka. Saudara mau berkata begitu? Saya mau katakan ini bukan hal-hal yang biasa saudara. Alkitab yang katakan. Saya katakan dengan tegas. Sekarang waktunya sampaikan berita ini. Tangisan mereka saudara. Bagaimana kalau nanti kita melihat mereka menangis. Mama, papa engkau gak beritahu kepadaku. Mama, papa engkau gak menolong aku. Saudara bertanggung jawab. Atau saudara melihat orang tua saudara. Duh, kowe kok orang ngandani aku to, Nduk. Le, kowe kok orang ngandani aku to, Le. Saudara, mereka sedang menangis. Mereka akan menangis di tempat siksaan itu, saudara. Karena memang tempat itu ada. Beritakan sekarang, jangan tunda. Ambil komitmen untuk beritakan. Kalau saudara sudah percaya, puji Tuhan. Tetapi kalau saudara belum percaya, hari ini ambil komitmen. Percaya kepada Tuhan Yesus karena keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Enggak ada saudara. Ketika waktu itu datang, tidak ada lagi kesempatan. Beritakan saudara, sampaikan. Sampaikan kepada anak, cucu, menantu, saudara dekat, kakak, adik yang belum percaya. Sampaikan berita keselamatan ini. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Kita meresponi firman Tuhan. Ketika saudara takut, ketika saudara bimbang, mungkin tekanan dalam pekerjaan, mungkin masalah, kita akan percaya Allah yang ku percaya. Allah yang ku percaya, di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah ku taruh bagiku. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pujian ini membawa kita untuk sungguh-sungguh percaya. Allah yang ku percaya, hanya Dia yang ku percaya. Dan Dia yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita biarkan Roh Kudus terus berbicara atas kita. Kalau hari ini Allah yang ku percaya memberikan kita kekuatan. Allah yang kita percaya akan memberikan saudara kesanggupan untuk melihat kemuliaan besar. Akan dimampukan untuk menghadapi tantangan. Lihat saudara, bagaimana kasih-Nya yang memberikan kita kekuatan. Allah ku percaya. Di saat aku takut. Mari kita bersandar pada Tuhan. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu, ku serah.
bersandar padamu, segala kesesakanku telah kau taruh bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Musik saja mengalunkan lagu ini dengan lembut. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur oleh setiap kesempatan boleh menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi saya juga menyadari bahwa waktu-waktu kita sangat terbatas. Waktu-waktu kita sangat sedikit. Itu sebabnya jangan tunda-tunda lagi. Itu sebabnya jangan tunda-tunda lagi, sampaikan berita tentang keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada surga yang disediakan bagi orang-orang yang percaya. Tetapi juga ada neraka yang disiapkan bagi orang-orang yang tidak mau percaya. Orang-orang yang hidup dalam dosa, mereka akan disediakan tempat di neraka. Sampaikan berita ini kepada saudara-saudara kita. Ini waktunya. Jangan tunda-tunda lagi. Mari saudara, saat ini kalau saudara sedang putus asa, saudara sedang khawatir, saudara sedang kecewa, saudara sedang sakit hati, datang pada Tuhan. Percaya kepada Dia. Di dalam hati saudara, Dia sedang menyediakan keselamatan bagi saudara. Bahkan Tuhan mengampuni dosa-dosa saudara, mengakui dosa saudara. Tuhan akan setia akan mengampuni saudara. Dia akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan saudara. Mari yakinkan di dalam hidup saudara. Sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Memberikanku kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang sanggup memberikan kami kekuatan yang baru. Engkaulah Allah yang sanggup memberikan kami kelegaan.
Engkaulah Allah yang kami percaya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ada tempat yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Berikan kami kekuatan, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur. Sehingga kami boleh mengakhiri pertandingan iman kami dengan kekuatan baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Bapak Gideon Tanjung yang berulang tahun pada tanggal 13 Maret. Tuhan terus berkati. Biarlah kasih Tuhan memberikan keteguhan, kasih Tuhan terus menguatkan, memberkati dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk adik Audrey yang berulang tahun tanggal 19 Maret. Tuhan berkati, berikan dia kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan masa depan yang indah dalam hidupnya. Tuhan juga berkati studinya, Tuhan berkati masa depannya. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya setiap hari. Hamba-Mu percaya Tuhan, Kau berkati. Dan hari ini juga kami bersyukur Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang Tuhan sudah jamah dan sembuhkan dari sakit. Sehingga mereka ada dalam kekuatan baru dari Tuhan. Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati dalam usaha mereka. Berkati dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan teguhkan iman mereka. Berikan kami kemampuan. Hari ini kalau Tuhan izinkan kami boleh membawa persembahan perpuluhan kami. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berkati. Supaya persembahan perpuluhan ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Melalui gereja ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus hidup di dalam kasih setia-Mu. Tuhan memberkati setiap kami. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Memberkati setiap anak-anak Tuhan. Guru sekolah minggu dan anak-anak yang terus ada dalam pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati. Kami juga terus berdoa untuk hamba Tuhan. Bapak Pendeta Yakobus Cunawan, Tuhan juga berkati. Bersama keluarga Tuhan terus berkati. Dengan kesehatan kekuatan yang dari mana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami boleh mengangkat tangan kami. Memohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.